Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Isra, surat yang ke-17 yang kemarin sudah diterangkan sampai dengan ayat 26. Ayat 26 yang bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Pada ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-26 maksud saya, Allah Ta'ala berfirman, wa ati dan berilah atau berikanlah kepada zal kurba, orang yang mempunyai kedekatan, maksudnya orang yang merupakan kerabatmu, berikanlah kepada kerabatmu haqqahu, haknya, wal miskina dan kepada orang-orang miskin, wabnas sabil dan kepada ibnu sabil, yakni orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau orang yang sedang dalam perjalanan tapi tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena kehabisan bekal, lalu dia terlunta-lunta. Kemudian wala tubadzir, dan janganlah engkau melakukan perbuatan mubadzir, janganlah engkau menghambur-hamburkan harta, ya, melakukan tabdzir, memboroskan harta, tabdziron dengan seboros-borosnya, dengan sebenar-benar tabdzir. Ya, ayat ini sebagaimana sudah diterangkan kemarin, ya, bahwa oleh Kementerian Agama RI di halaman berapa, Pak? Halaman 28. Ya, ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama seperti ini. Wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Kerabat dekat, ya, bukan kerabat jauh, kerabat dekat dulu. Jadi Islam mengajarkan kepada kita memperhatikan orang yang di sekitar kita dulu, jangan yang jauh-jauh. Jangan sampai ada di sekitar kita orang yang mati kelaparan, jangan sampai. Kalau sampai di kampung kita ini, di masjid sekeliling kita ini ada satu saja orang mati kelaparan, gak bisa makan, kemudian mati karena gak bisa makan, maka seluruh muslimin yang ada di RT ini, kelurahan ini, kecamatan ini, kabupaten kota Waringin Timur ini, sampai gubernur Kalimantan Tengahnya, sampai presidennya bertanggung jawab di akhirat nanti. Nah, jadi jangan sampai ada orang yang mati kelaparan. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, wal miskina wabnas sabil, dan kepada orang miskin dan juga kepada orang miskin, wabnas sabil dan orang yang dalam perjalanan. Wala tubadzir, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu, tabdziro, secara boros.
Wala tubadzir diartikan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu, tabdzira dengan sebenar-benar menghamburkan atau dengan seboros-borosnya. Jadi ayat ini saudara diterangkan oleh para ulama ahli tafsir, kemarin sudah diterangkan dari kitab tafsir Al-Baghawi ya, salah satu kitab tafsir yang saya sukai untuk mendapatkan ilmu darinya. Sekarang kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir ya, sebagai pembanding. Tuh, mudah-mudahan enggak hilang. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya. Kalau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ayat 26 tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu pakar tafsir terkemuka di dunia Islam ini, dalam kitab tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim sebagai berikut. Nah ini dia. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau menulis dalam kitab tafsirnya, lama ketika zakara ta'ala, Allah Ta'ala menyebutkan, ketika Allah Ta'ala sudah menyebutkan tentang birrul walidaini ya, tentang birro, berbuat baik kepada al-walidaini, kedua orang tua, atafa, beliau menggandengkan, menghubungkan ya bizikril ihsan dengan menyebut perbuatan baik ilal qarabah, ilal qarabati, kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat. Sesudah berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, berikutnya adalah berbuat baik kepada kerabat. Jadi kerabat itu orang yang terdekat dengan kita, saudara kita, seayah maupun seibu, ya, atau saudara seayah seibu, atau saudara seayah saja, atau saudara seibu saja, kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Jadi jangan jotaan, kata orang Jawa itu jotaan itu bermusuhan. Kadang mau pander, kadang mau ngomong-ngomong. Apa? Ngomongnya satu aja, siapa? Bekalahi. Nah, bekalahi, kalau bekalahi kan begini. Ini nggak ngomong, jengkel itu loh, marah. Terus ngomong-ngomong, ditegur, gimana bang? Gimana bang? Kayak gitu, nggak boleh. Itu tidak memberikan hak kerabat. Ya, jadi jangan ada di antara kita, antar saudara tidak berbicara. Kalau orang Jawa bilang jotaan, orang Solo bilang jotaan gitu. Itu jangan ya. Kita disuruh berbuat baik kepada kerabat, wasilatil arham, dan berbuat menyambung silaturahmi, wasilatil arham, dan menyambung, astagfirullah, pikir. Nah ini dia, wasilatil arham, dan menyambung hubungan rahim, hubungan kekerabatan, menyambung silaturahmi. Kama, sebagaimana kata Ibnu Katsir, taqaddama, telah lewat ya, fil hadis, dalam pelajaran hadis, ada hadis Nabi yang menerangkan ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aku utamakan untuk berbuat baik kepada mereka ya Allah? Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku perlakukan dengan baik, aku gauli dengan baik di antara manusia ini ya Allah? Siapa itu mereka? Nabi menjawab, ummaka, ibumu nomor satu. Nah, nanti dalam hadis lain dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummaka, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummaka, ibumu, sampai 3 kali. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Tsumma abaka. Di sini bunyinya ummaka nomor 1, ibumu, sampai 3 kali Nabi mengulangi berbuat baik kepada ibu itu diutamakan daripada berbuat baik kepada bapak. Karena bapak sering marah-marah saja. Kalau ibu sering sayang gitu. Wa abaka, dan kepada bapakmu yang berikutnya. Tsumma, kemudian adnaka, yang lebih dekat denganmu, yang lebih dekat kepada kamu.
wa adnaka, lalu yang lebih dekat lagi kepada kamu. Kamu yang lebih tahu siapa yang masih ada di dalam kerabat kamu. Setelah bapak, ibu, ya, kemudian kakak, adik, saudara sekandung, saudara tidak sekandung dan sebagainya. Itu dalam sebuah hadis ada seperti itu. Nanti bisa dicari, ada di kitab apa ya, ada di riwayatnya siapa. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, dalam satu hadis yang lain ada tambahannya. Ketika orang tadi bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummaka, pada ibumu, wa abaka, dan kepada bapakmu, thumma adnaka, kemudian orang yang paling dekat dengan kamu, kemudian orang yang paling dekat dengan kamu. Thumma, kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakannya bukan thumma adnaka, tapi beliau mengatakan thummal aqraba fal aqrab. Kemudian orang yang paling dekat dengan kamu, fal aqrab, lalu yang paling dekat lagi. Sama saja nih makna thummal aqraba fal aqraba dengan thumma adnaka. Ini maksudnya sama, cuma bahasanya beda. Ya. Wa fil hadis, dan ada lagi dalam sebuah hadis lain, ya, ada Nabi bersabda seperti ini. Nah, ini perlu diketahui oleh kita semuanya. Dalam hadis lain Nabi bersabda sebagai berikut. Man ahabba ayyub sota lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Man, barang siapa, ahabba, dia suka, barang siapa dia senang, suka, an, kalau atau bahwasanya, yubsatolahu, dihamparkan kepadanya, diluaskan kepadanya, rizquhu, rezekinya. Siapa yang ingin agar rezekinya diluaskan, dihamparkan oleh Allah kepada dia, itu satu. Yang kedua, wayun sa'alahu fi ajalihi, dan ditunda lahu untuknya fi ajalihi, dalam ajalnya, kematiannya. Maksudnya kemudian dipanjangkan umurnya, ditunda kematiannya. Loh, kematian bisa ditunda? Bisa. Siapa yang menunda? Ya Allah sendiri. Kita nggak bisa menunda umur. Allah bisa saja dia memperpanjang umur orang. Jadi di sini bunyinya wayun sa'a lahu fi ajalihi, dan dipanjangkan untuknya umurnya, begitu maksudnya. Siapa yang ingin rezekinya luas, siapa yang ingin berumur panjang, gak usah ulang tahun, gak usah. Tapi falyasil rahimah, maka sambunglah hubungan rahimmu, sambunglah silaturahmi. Lakukanlah perbuatan menyambung silaturahmi. Hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan harus dijaga. Jangan sampai ada permusuhan di antara seseorang manusia dengan manusia yang lainnya, padahal masih satu kerabatnya, masih kerabatnya. Jangan ada. Ini Nabi yang bilang kepada kita. Ya, hadis ini rawahu, yang meriwayatkannya adalah siapa ini? Al-Bukhari, kitab Imam Al-Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, birokmin, dengan nomor ini, nomornya ya, nomor 5986. Coba kita cek ya, kitab Sahih Bukhari nomor 5986. Oke, kita lihat dulu kitab Sahih Bukhari. Ini ditutup dulu, ini tutup, ini tutup. Kita buka jendela baru. Kitab Sahih Al-Bukhari itu judul aslinya Al-Jami'ul Musnadis Sahihi, kumpulan musnad hadis-hadis sahih, Al-Mukhtasar, yang telah diringkas, min umuri Rasulillahi, tentang perkara-perkara, urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnah-sunnah beliau dan hari-hari beliau. Jadi perilaku Rasulullah SAW sehari-hari. Itu kitab Sahih Bukhari itu isinya itu. Ya, di hadis nomor tadi diterangkan, di hadis nomor berapa tadi Pak? Nih, 5986. Kita lihat hadis nomor 5986. 5986. Kalau ini nomor 59. Nah, ini benar kan?
Imam Bukhari mengatakan hadatsana Yahya ibnu Bukairin, hadatsana Laits an Ukailin an Ibnu Syihabin, qala akhbarani Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut: Man ahabba ayyub sotalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Bukan fi apa tadi? Fi ajali ya, tapi fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang senang, siapa yang suka untuk diluaskan kepada dia dalam soal rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi itu, Pak, Bu, kalau kita dimusuhin orang, dimusuhi saudara kita, abang kita kah, adik kita kah, apa siapalah, nggak mau ngomong kita tetap ngomong sama dia, Assalamualaikum Bang, gitu. Dia nggak jawab, ya biarin aja, besok ketemu lagi, Assalamualaikum Bang, gitu. Kita terus ngomong sampai dia bosan. Wah, apa sih kamu ini? Iya, itu yang sama. Udah Bang, jangan marah Bang, aku minta maaf Bang, itu. Jadi menyambung silaturahmi itu menghubungi orang yang berbuat buruk kepada kita, tetap menyambung hubungan baik dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu namanya menjaga silaturahmi. Bukan cuma bailang kata orang sini, ya bailang ya. Bailang main ke tempat keluarga yang ada di hulu sana, di hulu sungai utara apa, hulu sungai selatan sana, ya, di hulu sungai tengah sana. Terus ketemu mengunjungi silaturahmi. Bukan hanya itu yang namanya silaturahmi, bahkan yang namanya silaturahmi yang aslinya itu menyambung persaudaraan yang diputus oleh saudaranya. Ada orang ini sama-sama muslim tapi berbeda pengajian, berbeda guru, berbeda majelis taklimnya, bermusuhan karena berbeda pendapat. Gurunya sana mengajari begini, guru yang sini ngajari begitu, beda. Gara-gara itu dua orang murid ini berseteru, bermusuhan, gak mau ngomong-ngomong. Orang yang pertama kali gak mau ngajak ngomong pada kita aja ngomong sama dia. Assalamualaikum, gimana Bang, kabarnya Bang? Gitu loh, itu namanya menyambung silaturahmi. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya ditambah atau dipanjangkan. Nah, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya dalam Islam, dalam pengertian agama kita, itu bukan umurnya harusnya 100 tahun, 50 tahun kemudian mati lalu ditambah oleh Allah menjadi 60 tahun atau 55 tahun. Bukan begitu maksudnya. Ya, yang dimaksud dengan panjang umur dalam Islam adalah umurnya dia, misalnya nih ada orang dari lahir sampai mati oleh Allah ditakdirkan dia lahir tahun 1990 misalnya, nanti tahun 2027 mati. Misalnya takdirnya begitu, padahal tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalam umur mulai 1990 sampai 2027, berapa tahun itu sampai hitung sendiri. Itu dalam umur segitu itu mungkin dia tidak selalu dalam keadaan baik saja, tidak selalu menjadi orang yang baik atau orang yang soleh. Pernah jadi orang yang gak karu-karuan sudah, jadi bandit lah, jadi begal lah, jadi pencuri, jadi koruptor, jadi anggota PKI lah, sebagainya misalnya. Tapi di belakang usianya, di belakang umurnya, sebelum dia tutup umurnya, dirubah oleh Allah atau dia berubah karena takdir Allah, dia berubah menjadi orang baik. Nah, masa dia berbuat baik itulah umur yang sebenarnya. Nah, masa-masa kita yang tidak pernah berbuat baik, tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah mengamalkan ajaran Islam itu masa umur kita yang kelam. Hitam kelam, dunia semakin kelam. Kayak orang nyanyi itu. Bukan itu orang yang di masa-masa umurnya itu tidak melakukan kebaikan, tidak sholat, harusnya sholat dia tidak sholat, harusnya berbuat baik sama orang tua, membantah sama orang tuanya, harusnya berbuat kepada temannya, malas berkelahi terus sama temannya dan sebagainya. Harusnya dia berbuat baik dalam umurnya yang 60 tahun misalnya, tapi cuma dia isi kebaikannya itu 40 tahun, dalam umur 40 tahun baru dia sadar. Lalu dia berbuat baik. Nah, umur dia yang 20 tahun itulah umur dia yang sebenarnya. Yang 40 tahun itu umur yang sia-sia.
Di hadis ini mengatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin diperluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahmi. Jadi perbuatan atau amalan yang nama silaturahmi itu bisa membuat kita bertambah rezekinya. Yang kedua, bisa bertambah umur kita yang bermanfaat. Gitu maksudnya. Dah ya, paham ya? Keterangan ini saya dapat dari guru saya. Ya. Kalau saudara kepengen tahu, ya nanti cari sendiri di penjelasannya di para kalangan para ulama, pasti ada itu ya. Nah, berikutnya kata Imam Ibnu Katsir setelah beliau menyampaikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga di hadis nomor 2557. Wa qala Abu Bakar Al-Bazzar, dan telah berkata juga Imam Al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar, salah satu gurunya Imam Bukhari, Imam Al-Bazzar ini ya. Dia punya kitab hadis namanya Musnad Al-Bazzar ya. Dia meriwayatkan hadis an Abi Sa'idin dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu an, sahabat Nabi. Qala Abu Sa'id sahabat Nabi berkata, "Lamma ketika nazalat telah turun hadhil ayatu, ayat ini apa? Ayat apa? Ya ayat yang sedang kita bicarakan ini. Wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada kerabat kamu haknya." Ketika turun ayat ini, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memanggillah. Siapa yang memanggil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil siapa? Fatimah, anak putri beliau satu-satunya yang masih hidup pada waktu itu, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fa'ataha, lalu Nabi memberikan kepada beliau Fatimah Fadak, tanah Fadak. Hadis ini kata Ibnu Katsir, summa qala, kemudian Imam Al-Bazzar setelah meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, la na'lamu, kami tidak tahu, hadis haddatsa bihi, yang telah menceritakan hadis ini ya, an Fudailin bin Marzuqin, dari Fudail bin Marzuq, illa Abu Yahya At-Taimi, kecuali orang yang bernama atau rawi yang bernama Abu Yahya At-Taimi, wa Humaid bin Hammad bin Abil Khawar, dan Humaid bin Hammad bin Abil Khawar. Ini terdapat dalam Musnad Al-Bazzar di hadis nomor 2223. Ya, di bab atau Kasful Istar ya, atau di kitab Kasful Istar. Ada rawi yang disebut namanya tadi itu, rawinya itu matruk. Rawi atau periwayat hadis ya, yang meriwayatkan hadis tapi orangnya tidak jelas, itu dikatakan matruk. Orang yang ditinggalkan, yang tidak dipakai hadisnya. Kalau ada sebuah hadis, salah satu sanadnya itu matruk, ini yang dibilang matruk itu adalah ini, Yahya At-Taimi ini. Yahya At-Taimi sama Fudail bin Marzuq. Atiyah juga. Ini semuanya ini kata Imam Al-Bazzar, kata Imam Ibnu Katsir juga, ini orang-orang yang riwayatnya ditinggalkan, matruk. Jadi ya, walaupun hadis ini, taruhlah hadis ini dhaif, tidak sahih, tapi oleh Ibnu Katsir tetap ditulis. Kenapa ditulis? Karena ada manfaatnya. Mana tadi? Tuh, kelewatan. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan wahadal hadis, dan hadis ini muskilun atau muskalun, muskil, sesuatu yang meragukan. Kenapa Ibnu Katsir mengatakan hadis ini meragukan? Lau sahha, kalaulah atau seandainya hadis ini sahih, sahha isnaduhu, sahih sanad hadis ini, itu tetap muskil, tetap diragukan. Kenapa? Li'anna, karena al-ayata, ayat ini makiyatun, surat makiyah. Ayat atau surat Al-Isra ini surat makiyah, turunnya di Mekah, turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Wa Fadak, sedangkan tanah Fadak, innama sesungguhnya tiada lain, futihat, telah dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Itu bagian dari rampasan perang tanah Fadak itu, yang khusus untuk Rasul. Kan Rasul dapat hak juga dari harta rampasan perang, 1/5 dari harta rampasan perang. Humus itu bagiannya Rasulullah SAW dalam peperangan, yang apabila memenangkan peperangan, komandan perangnya
panglima perangnya dapat hadiah rampasan perang sebesar 1/5 dari jumlah keseluruhannya. Lalu rampasan perangnya misalnya 5 miliar dolar gitu ya, yang 1 miliar dolar itu punyanya panglimanya, haknya dia. Yang lainnya dibagikan kepada pasukannya, gitu Pak. Memang dari dulu panglima, komandan tuh memang penghasilannya lebih gede. Jadi jangan heran kalau Pak Polisi sekarang ya Kapolres, Kapolsek, Kapolres, Kapolresta, Kapoltabes, nggak tahu Kapoltabes masih ada nggak Kapoltabes itu. Kemudian Kapolda, Kapolri, makin tinggi makin gede uangnya, makin besar penghasilannya, ya wajar memang kayak begitu. Ya, itu dari hasil kerja yang sah, yang legal. Belum lagi yang tidak legal, yang nggak tahu oleh yang KPK tidak tahu. Kan ada rekening-rekening jenderal kita, yang jenderal polisi kita yang gemuk gitu. Rekening gemuk dulu pernah heboh ya, rekening gemuk, rekening gendut ya. Jadi tanah Fadak itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW ma'a Khaybar pada para peperangan Khaybar. Sanata Saba'in di tahun 7 Hijriah. Sanata Saba'in minal hijrah. Di tahun ke-7 sesudah hijrah. Fakaifa makai bagaimana yaltaimu hadza bisa berhubungan hadis ini ma'ahada dengan peristiwa tentang ini, tentang bagaimana bisa dihubungkan antara hadis ini dengan kenyataannya. Ayatnya itu ayat Makkiyah, kok hadisnya hadis yang terjadi di Madinah. Enggak nyambung ini kata Ibnu Katsir. Nah, kalau seperti itu dianggap oleh para ahli hadis yang matruk sanadnya itu dhaif. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu Ibnu Katsir mengatakan waqad taqaddama dan sungguh telah lewat. Ini waqad taqaddama dan sungguh telah lewat. Tadi kan kita disuruh oleh Allah berbuat baik kepada kedua orang tua nomor 1, kemudian nomor 2 kepada kerabat, yang nomor 3 kepada orang miskin. Ya, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya, yang tentang orang miskin Imam Ibnu Katsir mengatakan waqad taqaddamal kalam dan sungguh telah lewat pembicaraan alal masakin tentang orang-orang miskin wa ibnis sabil dan tentang ibnu sabil fi surati Baroah di dalam surat At-Taubah atau surat Baroah bima aghna an i'adatihi dengan sudah mencukupi dari mengulanginya, enggak perlu diulangi kata Ibnu Katsir. Silakan baca tafsir tulisanku di surat At-Taubah hahuna di sana. Kamu baca di sana kata Ibnu Katsir. Aku enggak mau nerangkan lagi sini, panjang lebar soalnya. Itu di surat At-Taubah Pak, di kitab tafsir Ibnu Katsir, ini ya kitab tafsir Ibnu Katsir. Di surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Kalau tidak salah ayatnya 60. Nah, ini ayatnya berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ini ayat 60 surat At-Taubah adalah ayat yang berbicara tentang zakat. Zakat itu diberikan kepada siapa saja. Ada 8 macam orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama kata Allah, innamas shadaqatu, sesungguhnya tiada lain yang namanya sedekah itu, maksudnya zakat di sini. Nomor 1 lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan kepada amil-amil zakat yang ditunjuk oleh Nabi, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang hati mereka masih dilembutkan, yang dilembutkan hati mereka, yang sedang diajak masuk Islam, sedang dirayu masuk Islam. Wa fir riqab, dari setelah fakir, miskin, amil zakat, kemudian orang yang mu'allaf, yang kelima wa fir riqab, dan pada budak, yang kelima.
Yang keenam wal gharimina, dan kepada orang-orang yang keberatan hutang. Yang keenam ini ya. Wa fi sabilillah, dan untuk keperluan fi sabilillah. Yang ketujuh, yang kedelapan wabnis sabil. Jadi 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 orang mu'alaf, 5 budak, 6 orang yang keberatan hutang, 7 untuk keperluan sabilillah, 8 untuk ibnu sabil. Faridhatam minallah, itu semua adalah kewajiban fardu. Zakat yang sedekah yang fardu, sedekah yang wajib minallah, dari Allah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Nah, siapa itu orang-orang miskin? Diterangkan dalam kitab tafsir ini oleh Ibnu Katsir nanti di dalam tafsirnya ini ya. Nanti coba kita tengok sedikit barangkali sempat. Pak, tafsirnya nih. Lihat nih, tafsirnya panjang sekali kan? Ini surat ini belum pernah kita pelajari tafsirnya ya. Kita mau cari langsung ke penjelasan tentang orang miskin. Ini fuqara. Ini fuqara. Terus masakin. Nih, wa ammal masakin, dan ada pun yang dimaksud orang miskin, definisi, takrif orang yang miskin itu yang kayak apa? Nabi Muhammad SAW mengasih tahu kepada kita. Ini hadisnya. Wa ammal masakin, dan ada pun yang dimaksud orang miskin, fa'an Abi Hurairah, maka ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, laisal miskin, bukanlah dinamakan orang miskin, bihadat tawafi, dengan orang-orang yang berkeliling ini, alladzi yatufu 'alan nas, yang dia berkeliling kepada manusia, fatarudduhul luqmatu, atau faturadduhul luqmatu, lalu tidak diberikan kepada dia sesuap makanan ya, kemudian wal luqmatani, atau 2 suap makanan, wa tamratu, dan 1 butir kurma, wa tamrotani, dan 2 butir kurma. Jadi bukanlah orang yang dimaksud orang miskin, bukanlah dinamakan orang miskin orang yang berkeliling kepada orang banyak, pada manusia, meminta-minta. Itu bukan orang miskin. Nabi bilang begitu loh. Orang yang minta-minta di jalan-jalan itu bukan orang miskin itu. Kalau di Jawa sampean pergi kemana-mana itu di tengah jalan di simpang 4 itu ada orang yang minta uang gitu, pas kendaraan berhenti itu minta uang dengan segala macam cara mereka. Itu bukan orang miskin kata Nabi. Itu karena ternyata setiap hari Jumat itu di Solo, yang kami tahu di Solo, kalau hari Jumat itu banyak sekali orang miskin itu bertebaran itu. Ternyata mereka itu dari desa-desa. Di rumahnya di kampungnya ada yang punya sapi, ada yang punya sawah, gitu. Tapi hari Jumat minta sedekah ke kota. Subhanallah. Jadi Nabi kita itu sudah diberitahu oleh Allah. Itu katakan kepada umat Muhammad, bukan orang miskin itu orang berkeliling minta-minta kepada orang banyak. Qalu, lalu mereka berkata, famal miskin, lalu siapa ini maksud orang miskin ya Rasulullah? Para sahabat penasaran juga. Qala, yang namanya orang miskin adalah alladzi, orang yang la yajidu ghina yughnihi, orang yang tidak mendapati kekayaan yang mencukupi dia. Kekayaan dia tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Wala yuftanu lahu, dan tidak dipandang kepadanya oleh orang. Orang enggak tahu kalau dia orang miskin. Padahal dia miskin. Kenapa? Karena dia enggak pernah minta. Padahal dia kekurangan hidupnya sehari-hari. Nah, orang yang kayak begitu orang miskin itu. Makanya Islam mengajari kita berkenalan antara satu dengan yang lain supaya tahu ini orang ini siapa, kerjanya di mana, tinggalnya di mana, kita harus tahu. Diajari kita oleh Nabi Muhammad SAW. Fa yutasaddaqu alaihi, lalu disedekahkan harta kepada dia, wala yas'alunan nasu syai'a, dan dia tidak minta
kepada manusia sedikit pun sesuatu apapun. Ini hadis rawahu Sahihon yang meriwayatkannya dua sah, yaitu Al-Bukhari wa Muslim, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kelanjutan dari penjelasan ayat ini kita sambung besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.